when the Wuhan coronavirus will peak. New cases are still popping up around the world. Buses, cars, almost nothing leaves or enters Wuhan. Virus of overcrowded hospitals that have to reject patients. He has tested positive for coronavirus. Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam, yaitu wabah penyakit. COVID-19 ini sendiri dapat dikategorikan sebagai bencana karena telah mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, baik dari segi fisik, psikologis, maupun ekonomi. Dari segi fisik, COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 400.000 jiwa di seluruh dunia dan telah menyebabkan meninggalnya lebih dari 18.000 orang di seluruh dunia. Dari sisi psikologis, wabah penyakit ini menyebabkan suatu kepanikan di masyarakat yang berujung pada perilaku-perilaku yang sangat merugikan bagi masyarakat luas. Seperti contohnya panic buying, di mana masyarakat membeli daily products dalam jumlah yang sangat besar seperti bahan makanan dan toilet paper, sehingga menyebabkan kelangkaan serta kenaikan harga dari produk-produk tersebut di masyarakat. Alat-alat medis seperti masker pelindung wajah pun turut menjadi langka yang menempatkan tenaga medis di front line dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya. Wabah penyakit ini juga menyebabkan kerugian di sisi ekonomi karena masyarakat diharuskan untuk melakukan self-quarantine di rumah masing-masing. Hal ini menyebabkan menurunnya revenue bagi perusahaan-perusahaan seperti industri penerbangan karena orang-orang menjadi takut untuk berwisata serta berpergian karena adanya coronavirus yang mungkin menginfeksi mereka. Industri-industri kecil seperti UKM pun turut terkena imbas dari wabah COVID ini karena bisnis mereka telah terganggu baik dari bidang supply chain maupun konsumen. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh segenap lapisan masyarakat dalam mengatasi serta meminimalisir dampak dari penyebaran wabah penyakit ini. Antara lain, ledakan jumlah pasien yang menyebabkan kapasitas rumah sakit yang tersedia tidak memadai untuk menampung pasien yang ada karena infeksi yang terus menyebar. Selain itu, terdapat tantangan juga untuk mengubah mindset masyarakat yang mayoritas masih menyepelekan kasus virus corona ini. Kelangkaan alat pelindung diri bagi tenaga medis yang bekerja di front line juga turut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam penyebaran wabah virus corona ini. Sebagai seorang mechanical engineer atau sarjana teknik mesin, terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam mengatasi bencana epidemi COVID-19 ini. Pada dasarnya, ilmu teknik mesin itu sendiri dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu desain, material, manufaktur, serta konversi energi. Dari sisi desain, kita dapat membantu menciptakan emergency hospital atau rumah sakit darurat yang bersifat portable atau bisa dipindah-pindah, di mana portable hospital ini akan dapat membantu mengatasi ledakan jumlah pasien akibat virus corona, sehingga menambah kapasitas dari fasilitas kesehatan yang sudah tersedia. Selain itu, dengan adanya portable hospital ini, kita juga dapat menempatkan rumah sakit ini di tempat-tempat yang mungkin memiliki fasilitas kesehatan yang belum memadai. Portable isolation chamber juga dapat didesain guna mengatasi masalah keterbatasan isolation chamber yang berada di rumah sakit, di mana isolation chamber ini memerlukan suatu sistem ventilasi yang khusus agar virus corona tersebut tidak menyebar ke masyarakat luar. Portable disinfection chamber juga dapat didesain untuk dapat diinstal di tempat-tempat publik seperti mall maupun gedung-gedung pemerintahan untuk membunuh virus corona yang mungkin berada di anggota tubuh seseorang. Selain itu, dapat juga dilakukan proses desain untuk membuat drone yang dapat menyemprotkan cairan disinfektan dalam kapasitas yang tinggi. Drone ini akan mengurangi resiko petugas kebersihan untuk terpapar virus corona karena dapat dikendalikan dari jarak jauh. Selain itu juga, drone bisa digunakan untuk mengedukasi
dari jarak jauh agar mereka tahu betapa seriusnya kasus virus corona yang sedang terjadi ini. Di bidang material, seorang mechanical engineer dapat meresearch material-material mana saja yang tepat digunakan untuk alat-alat yang telah mereka desain. Seperti contohnya di portable hospital, di mana material untuk portable hospital harus bersifat kuat, ringan, serta murah. Pengujian seperti uji impact, pengujian secara termal, akan dilakukan untuk mengetahui properti dari material yang akan digunakan di alat-alat yang telah didesain sebelumnya. Setelah proses desain dan pemilihan material telah dilakukan, maka proses produksi dapat berlanjut ke proses manufaktur. Material yang telah disiapkan akan mengalami proses manufaktur seperti proses ekstrusi, proses molding guna mendapatkan bentuk yang diinginkan. Selain itu, guna mengatasi keterbatasan alat pelindung diri yang ada, maka bisa dilakukan proses optimasi terhadap mesin-mesin manufaktur yang ada guna memproduksi alat pelindung diri dengan waktu yang lebih cepat dan kapasitas yang lebih besar untuk didistribusikan kepada tenaga-tenaga medis yang bekerja di rumah sakit. Dan di bidang terakhir yaitu konversi energi. Tentu saja seluruh alat yang telah didesain mechanical engineer di awal proses membutuhkan suatu sumber energi agar alat tersebut dapat bekerja dengan baik. Salah satu contohnya adalah panel surya portable yang dapat menyediakan energi listrik kepada rumah sakit, isolation chamber portable, maupun disinfection chamber yang telah diaplikasikan di masyarakat. Nah, itu dia hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang mechanical engineer dalam membantu mengatasi penyebaran wabah penyakit virus corona ini sendiri. Dan pesan terakhir sebelum saya mengakhiri video ini adalah stay home, stay safe, and don't panic. Karena apabila seluruh lapisan masyarakat dapat berkooperasi dan bekerja sama dengan baik, saya yakin kita dapat menghadapi virus ini secara bersama. Terima kasih.